Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat pagi ketika ibu nonton nanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deva Salman Al-Farizi, mahasiswa Fakultas Syariah, program studi Hukum Tata Negara semester 6 dengan NIM 2121609055. Tujuan video ini dibuat karena kita akan memenuhi tugas UTS ulangan tengah semester atau ujian tengah semester di semester 6, mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah. Tanpa panjang lebar, mungkin saya langsung aja kali ya. Oke. Kini seperti yang kita ketahui, otonomi daerah itu sudah merupakan menjadi mantra utama di Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya sejak tahun 1999. Kita menggunakan desentralisasi di Indonesia ini, tandanya sudah 20 tahun lebih dari awal kita pakai desentralisasi ini. Yang pertama, kita mulai dari pelimpahan atau pendelegasian kewenangan negara. Pertama-tama perlu kita sadari bahwa negara Indonesia merupakan negara yang besar, bahkan terdapat 34 provinsi atau sekarang 38 provinsi serta berapa ratus kabupaten kota, yang menyebabkan adanya ketidakmungkinan pemerintah pusat menjalankan semua urusannya di pemerintahan pusat sana. Jadi karena itu ada 3 pelimpahan penugasan yang akan diberi oleh negara. Yang pertama desentralisasi, yang kedua ada dekonsentrasi, dan yang ketiga ada tugas pembantuan. Desentralisasi sendiri secara umum merupakan distribusi kewenangan dari pusat ke daerah yang juga dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Selanjutnya sumber utama yang mendukung desentralisasi itu datang dari teori politik klasik demokrasi liberal yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Ini kita membahas tentang sejarah adanya desentralisasi. Mill melihat pada baik level nasional maupun lokal akan mendapatkan keuntungan dari peralihan dan partisipasi massa dalam struktur formal politik pada level lokal. Keuntungan tersebut menurut ahli Hulme dan Turner pada tahun 1997 diantaranya adalah pendidikan politik desentralisasi menyediakan pembelajaran yang berharga bagi masyarakat daerah untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam kepentingan politik. Proses dan seleksi alamiah bagi anggota legislatif, proses kebijakan, polisi proses, dan perencanaan dan pembangunan daerah, serta alokasi dan distribusi sumber daya daerah yang tercermin dalam anggaran daerah. Dan yang kedua ada pematangan bagi politisi lokal, desentralisasi mendorong pematangan kepemimpinan politik di daerah dalam hal formulasi kebijakan, penguatan partai politik, lalu ada di aras akar rumput dan peningkatan kemampuan politisi lokal dalam proses penganggaran publik. Kedepannya pematangan tersebut akan meningkatkan kapasitas politisi lokal tersebut agar dapat berkontribusi positif bagi kemampuan untuk mengartikulasikan secara akurat kebutuhan masyarakat serta memperlancar sirkulasi partai politik dalam menempatkan kadernya di level nasional. Selanjutnya ada terciptanya stabilitas politik. Hal ini dijamin oleh partisipasi masyarakat daerah dalam arena politik formal, seperti melalui pemilihan kepala pemerintah lokal secara langsung, dukungan aktif masyarakat kepada partai dalam pemerintah, dan menghasilkan keselarasan sosial dan semangat kebersamaan dalam komunitas. Cakep. Dan itu ada sedikit banyaknya keuntungan dari menurut ahli. Selanjutnya ada peningkatan kerja tersebut setidaknya tercermin dalam beberapa berikut. Desentralisasi itu ada manfaatnya juga pastinya. Yang pertama ada perencanaan spesifik lokal dapat disusun untuk daerah lokal menggunakan informasi yang detail dan mutakhir dan hanya tersedia secara lokal. Yang kedua ada koordinasi interorganisasi dapat dicapai pada level lokal sebab rentang koordinasi yang tidak terlalu luas. Jadi desentralisasi ini koordinasinya hanya pada daerah tersebut dan dialokasikan untuk daerah tersebut, dan hasilnya
untuk daerah tersebut. Jadi tidak ada ketimpangan untuk daerah-daerah lain. Yang ketiga ada eksperimentasi. Ya itulah. Dan inovasi dapat dibantu perkembangannya melalui desentralisasi sehingga meningkatkan kesempatan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih efektif. Yang keempat ada peningkatan motivasi pegawai pemerintah daerah sebab mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program yang mereka kelola. Jadi mereka fokus pada program yang mereka punya, bukan pemerintah pusat yang punya. Pemerintah pusat hanya memberikan saran, tapi pemerintah lokal yang menentukan. Cakep. Yang terakhir ada mereduksi terlalu penuhnya pekerjaan pada pemerintah pusat, sehingga mereka dapat melepaskan rutinitas pengambilan keputusan dan memiliki waktu lebih untuk mempertimbangkan isu strategis pada level nasional, sehingga kualitas kebijakan terus meningkat. Keren. Jadi pemerintah daerah ini membantu pemerintah pusat untuk mengambil keputusan agar pemerintah pusat itu dapat fokus pada tingkat nasional. Oke. Selanjutnya kita ada membahas tentang sentralisasi tadi kalau tidak salah saya sebut ya. Oke, saya jelaskan. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Dan ada pun beberapa hal yang menjadi alasan perlunya kebijakan desentralisasi. Oke, kita lanjut desentralisasi karena sentralisasi tidak terjalankan di Indonesia. Pernah terjalankan tapi Indonesia sekarang menggunakan sistem desentralisasi. Yang pertama ada suatu cara untuk mengatasi berbagai kegawatan keterbatasan. Oke, contohnya dalam pembuatan KTP misalnya akan susah pastinya untuk kita yang tinggal jauh dari Samarinda untuk membuat KTP di pusat. Bahkan pemerintah pusat pun akan keteteran dalam memberikan pelayanan sehingga dan akan berakhir tidak dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal. Begitu juga pula dengan pembuatan SIM, akta kelahiran, dan juga ada buku nikah dan semacamnya. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan sensitivitas terhadap masalah dan kebutuhan setempat. Yang ketiga ada stabilitas politik yang lebih baik seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, lalu kita beranjak pada apa sih hubungan antara desentralisasi dan otonomi daerah? Oke, lanjut aja. Jadi desentralisasi ini merupakan suatu konsep dari penyerahan suatu kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan otonomi daerah ialah perwujudan dari desentralisasi tersebut. Atau otonomi daerah ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan desentralistik. Jadi otonomi daerah adalah perwujudan dari sistem yang dijalankan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Jadi hubungannya adalah desentralisasi ini akan melahirkan otonomi daerah. Oke, mungkin begitu saja terlebih dahulu untuk UTS hari ini. Saya nggak tahu UASnya nanti video juga atau bukan. Semoga bukan video. Terima kasih telah mau menonton sampai habis untuk Bunda. Oke, sebelum saya mengakhiri video, saya akan mempromosikan kampus kita. Nih, UINSI Samarinda. Untuk adik-adik yang menonton di channel nanti, semoga nonton. Atau teman-teman, atau keluarga saya deh yang nanti saya bagikan. Semoga nonton yang mau masuk kuliah. Jangan ragu untuk masuk UINSI Samarinda. Karena di UINSI Samarinda memiliki banyak prodi-prodi yang menarik dan mempunyai akreditasi yang A, luar biasa. Dan terutama buat teman-teman atau keluarga saya yang mau masuk hukum, jangan segan masuk fakultas syariah. Kita punya 3 prodi, hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, dan hukum tata negara. Dan saya sekarang ada di hukum tata negara. Jangan ragu, jangan bimbang, tetap masuk hukum tata negara. Dan di UINSI Samarinda tidak hanya tentang hukum dan agama, tapi kita balance. Kita dapat hukum positif, dapat juga hukum agama Islam. Jadi kita akan menjadi sarjana yang luar biasa. Oke. Mungkin itu saja dari saya untuk UTS hari ini seperti saya bilang tadi.
Mungkin akan saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dan tingkah laku saya ketika saya melakukan video tersebut. Karena memang jika ada salah datang dari saya, jika ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika memang ada salah lagi itu mungkin teman-teman saya yang di belakang video ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video Ibu.